Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama belajar tentang fikih. Dan mari kita mulai pelajaran kita kali ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema pelajaran kita pada hari ini atau pada kali ini adalah sujud sahwi. Nanti kita akan belajar apa sih sujud sahwi itu, kapan sih dilakukan, apa saja sebabnya, dan bacaannya gimana sih. Nah, itu akan kita pelajari bersama-sama. Kita mulai. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang tata cara atau praktik sujud sahwi, marilah kita pahami terlebih dahulu makna sujud. Perhatikan, sujud merupakan salah satu tanda tunduk pasrah dan berserah diri kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta alam ini beserta isinya. Artinya, ketika seseorang melakukan sujud, berarti dia memasrahkan dirinya tunduk pasrah kepada Sang Maha Pencipta. Siapa? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud pun bisa diartikan sebagai penghormatan dan pengakuan akan kelebihan pihak lain, seperti sujudnya malaikat kepada Adam. Pada Al-Quran surat Al-Baqarah juga disebutkan. Atau sujud pun bisa diartikan kesadaran terhadap kekhilafan atau kesalahan serta pengakuan kebenaran yang disampaikan pihak lain. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan, sujud di sini kita maknai sebagai salah satu tanda tunduk pasrah dan berserah diri kita. Setelah kita memahami makna sujud, marilah kita melangkah ke tahap berikutnya, yaitu pengertian sujud sahwi. Secara bahasa, sahwi artinya lupa. Jadi, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu terhadap bilangan rokaat salat, rukun salat, atau sunnah ab'ad. Tapi sebelumnya kita harus pahami dulu rukun. Apa sih yang dimaksud rukun itu? Rukun adalah sesuatu yang menyebabkan sahnya suatu pekerjaan atau ibadah tersebut. Dan ia merupakan bagian dari pekerjaan atau ibadah tersebut. Seperti rukun sholat. Yang kita ketahui rukun sholat apa? Niat, takbir, baca fatihah, berdiri bagi yang mampu, itu termasuk rukun. Kurang lebih jumlahnya ada dalam 18 rukun sholat. Jadi kalau kita tidak mengerjakan salah satunya, maka sholat kita tidak akan sah. Kemudian sunnah ab'ad. Kita harus pahami di situ disebutkan sunnah ab'ad adalah setiap hal yang jika ditinggalkan maka ditambal atau diganti dengan melaksanakan sujud sahwi di akhir salat. Ini disebut dengan sunnah ab'ad. Contohnya seperti apa? Seperti tasyahud awal, misalkan itu termasuk sunnah ab'ad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang sujud sahwi. Kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla athalathan am arba'an falyatrahish syak wal yabni ala mastaiqona summa yasjudu sajdataini qabla ayyusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla tamaman kanata targhiman lisyaitani. Yang artinya, dari Abu Sa'id al-Khudri ia berkata,
Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika salah seorang di antara kamu mengalami keraguan dalam sholatnya, hingga tidak mengetahui apakah telah sholat 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia menepis keraguan itu dan menetapkan apa yang diyakini. Selanjutnya, hendaklah ia bersujud sebanyak 2 kali sebelum salam. Jika dia sholat 5 rakaat, maka dia tetap menggenapkan sholatnya. Dan jika 4 rakaat, maka 2 sujud sahwi sebagai penghinaan terhadap setan. Ini adalah hadis yang berkenaan dengan sujud sahwi. Selanjutnya adalah sebab dilakukannya sujud sahwi. Said Sabiq menyatakan bahwa sujud sahwi dikerjakan dalam beberapa kondisi berikut ini. Yang pertama, orang akan melakukan sujud sahwi jika orang tersebut, satu, apabila memberi salam sebelum sempurna sholatnya. Jadi belum sempurna sholatnya, dia udah salam duluan. Maka dia harus mengerjakan sujud sahwi. Itu yang pertama. Yang kedua, jika seseorang melaksanakan sholat melebihi rokaat yang seharusnya. Dia kelebihan rokaat misalkan. Maka dia juga harus sujud sahwi sebagaimana hadis yang telah disebutkan sebelum ini. Dan yang ketiga, orang tersebut melaksanakan sujud sahwi karena lupa tasyahud awal atau lupa mengerjakan salah satu sunnah abad dalam sholat. Maka dia harus mengerjakan sujud sahwi. Dan yang keempat, ketika mengalami keraguan dalam sholat, baik dalam hal bilangan rakaat maupun dalam rukun sholat. Saya ragu nih, saya tadi sholat berapa rakaat ya? Atau tadi saya udah melaksanakan rukun ini belum ya? Ketika ragu-ragu seperti itu, hendaklah ia melakukan sujud sahwi. Setelah kita mengetahui sebab-sebab dikerjakannya sujud sahwi, maka kali ini kita akan mempelajari tata cara sujud sahwi. Yang pertama, sujud sahwi dilakukan 2 kali. Jadi sujudnya 2 kali, sebelum salam atau sesudah salam. Artinya sujud sahwi itu dilakukan 2 kali, boleh dilakukan sebelum salam ataupun sesudah salam. Yang kedua, hendaknya menetapkan bilangan rakaat yang lebih sedikit yang diyakini. Contoh seperti hadis yang disebutkan di awal tadi. Misal kita sholat zuhur, kita lupa udah 4 rakaat atau baru 3 rakaat ya, gitu. Maka tetapkan kebilangan yang lebih sedikit, meskipun hakikatnya kita udah sholat 4 rakaat misalkan. Tapi karena kita ragu, maka kita tetapkan kebilangan yang lebih sedikit, yaitu kita pilih 3, sehingga kita tambahin tuh sama sujud sahwi. Dan yang ketiga, bacaan sujud sahwi. Kami bacakan bacaannya, subhana man la yanamu wa la yashu. Ini dibaca 3 kali. Ini adalah bacaan sujud sahwi. Setelah kita memahami makna dari sujud, pengertian sujud sahwi, hadis yang mengenai sujud sahwi, sebab-sebab dikerjakannya sujud sahwi, dan tata cara sujud sahwi, maka kali ini kita akan mempelajari praktik sujud sahwi itu sendiri. Bagaimana prakteknya? Maka kita perhatikan keterangan berikut ini. Yang pertama, ada 2 praktek. Praktek pertama, 1, sebelum salam di dalam sholat, jika keraguan disadari sebelum salam. Jadi kalau kita menyadari atau kita menyadari keraguan tersebut sebelum salam, sebelum sholat kita selesai, maka kita mengerjakan sujud sahwi, yaitu sebelum salam ataupun di rakaat terakhir. Niatkan untuk melakukan sujud sahwi, sujud 2 kali sebelum salam dengan tumanina, membaca doa sujud sahwi 3 kali, baru kemudian setelah itu salam. Praktek yang kedua, sesudah salam di luar sholat. Kita menyadari keraguan kita, atau iya saya lupa tuh, tapi kita udah salam misalkan. Maka dilakukan setelah salam. Setelah salam, yang pertama niatkan untuk melakukan sujud sahwi.
2. Takbiratul ihram dengan membaca takbir pada posisi duduk, jadi duduk sambil takbir. 3. Sujud 2 kali dengan tumanina, kemudian membaca doa sujud sahwi 3 kali dan salam. Ini adalah praktik sujud sahwi. Ada 2 contoh. Jadi kalau kita ragunya sebelum sholat selesai, maka dilaksanakan sebelum salam sujudnya sahwinya. Tapi kalau kita menyadari bahwasanya ada sholat kita ada kekurangan, tapi menyadarinya setelah kita selesai sholat, maka kita pilih praktik yang kedua, yaitu niat untuk melakukan sujud sahwi dan membaca takbiratul ihram, baca doa sujud sahwi, sujudnya 2 kali juga. Kemudian setelah itu salam. Alhamdulillah, kita telah selesai mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan sujud sahwi. Maka tibalah tugas. Jadi ada tugas yang mesti kalian kerjakan. Yang pertama, hafalkan bacaan sujud sahwi, doa sujud sahwi tadi. Terus videokan, bikin video kalian sedang menghafal doa sujud sahwi tersebut, terus diposting di akun Instagram kalau punya akun Instagram dengan men-tag akun yang disebutkan di sini dan hashtag belajar online Yasmu keren. Jadi ada hashtagnya. Oke, mungkin kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini membawa keberkahan dan kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.